Nah, kalau misalkan kalian ingat sama satu video sebelum ini di mana gue udah membahas bahwa ini juga bisa menjadi possible bottom untuk Bitcoin, kita memang udah melakukan reversal kembali ke level 30.500 untuk Bitcoin. Jadi menurut gue kemungkinan besar ya, ini bisa dikatakan memang udah valid termennya koreksi dan pelunasan selesai untuk Bitcoin. Gue juga ada umumin ini melalui grup VIP BingX ya. Ini gue kasih analisa daily outlook untuk Bitcoin setiap harinya secara gratis. Gue ada membahas mengenai potensial bottom di level 29 sekian sebelum kita melakukan rebound. Ada juga membahas mengenai skenario bisa aja kita ke level 28.600. Either way tetap probabilitas 60-70% kita kemungkinan bakalan rebound. Dan itu exactly apa yang kita lihat saat ini ya. Jadi kalian bisa join grup ini gratis ya. Kalian tinggal daftar BingX di deskripsi dan tinggal DM admin untuk join grup ini. Gue merekomendasikan BingX juga dikarenakan BingX memiliki fitur copy trade ya, khususnya yang belakangan ini lagi hype ya, yaitu conservative trader, di mana di sini kalian bisa mengembangkan portofolio kalian secara jangka panjang. Kalian bisa ngelihat sampai 180 hari ke belakang profil resiko dari copy trader tersebut dan rata-rata profit mereka. Jadi biasanya kan kita cuma bisa nge-trace sampai 1 bulan ke belakang ya, tapi yang ini kita bisa nge-trace sampai 6 bulan ke belakang. Jadi supaya kita tahu apakah kalau misalnya kita ikut copy trader tersebut secara jangka panjang itu menguntungkan atau tidak. Jadi kalian bisa tinggal follow copy trader ini melalui aplikasi BingX. Sekali lagi kalian bisa tinggal daftar melalui link di deskripsi. Oke teman-teman, hari ini kita bakalan ngebahas mengenai outlook besarnya untuk Bitcoin ya. Apakah pump yang selama ini kita alami ya, selama 4 bulan belakangan ini hanyalah sebuah manipulasi yang dilakukan oleh wearer. Nah, ini gue akan membahas dari sudut pandang gue sendiri ya, dari data yang udah ada teman-teman, yang saat ini lagi ongoing. Jadi sekilas overview ya dari gue sendiri ya, bahwa pump yang kita alamin sekali lagi dari level 16.000 all the way ke level 30.000, ini bukan bull run teman-teman ya. Memang ini harga naik dari waktu ke waktu teman-teman ya. Nah, apa yang gue pengen poin adalah ini tidak menunjukkan bahwa Bitcoin bakalan bull run langsung all the way ke level 120.000 ke level 1,5 M dari level saat ini gitu. Nggak seperti itu. Sekali lagi, outlook besar dari Bitcoin ini adalah Bitcoin bear market teman-teman ya. Dan bottom dari bear market ini adalah di level 15.600. Jadi bisa dibilang bahwa pump yang kita alamin ini adalah rebound atau ini adalah bear market rally. Sama ketika yang terjadi di bottom 2019 juga di sini ya. Ini juga namanya adalah bear market rally, Bitcoin naik sampai ke level 14.000. And then di sini teman-teman ya, ini baru the real accumulation happens teman. Kalau yang satu ini waktu itu dikarenakan COVID, Bitcoin bisa sampai hampir mendekati double bottom ya ketika Corona dan kemarin Maret 2020. Jadi akumulasinya ini benar-benar cukup panjang dan cukup lama teman karena COVID teman ya. Nah, kalau yang di tahun 2024 nanti kita nggak tahu ya. Ini kan udah memasuki 2023 dan biasanya bear market rally ini bisa berlangsung hingga sampai setahun teman. Cuman biasanya pam-pamnya dia itu ya. Ini adalah 6 bulan pertama teman ya. Kalau yang satu ini dari bulan Januari sampai bulan Juni. Kalau yang satu ini dari akhir Desember teman ya. Possibly ya bisa juga sampai Juni Juli ini juga bisa terjadi teman ya. Bear market rally-nya. Dan berdasarkan data yang ada teman-teman, kita bisa lihat ya sejauh ini tren Bitcoin seperti apa, interest over time ya, ketertarikan masyarakat terhadap Bitcoin dari waktu ke waktu. Ini gue ambil yang dari 12 bulan terakhir ya. Menariknya di sini adalah kalau misalnya kita trace back ke data bulan Juni tahun 2022 ya, ini Bitcoin ada di indeks 88 teman-teman. Sementara saat ini ya, Bitcoin ada di indeks 34. Jadi sebenarnya ini mendekati bottom yang dekat-dekat di bulan lalu gitu ya. Di Maret sendiri Bitcoin ada di interest yang terendah teman-teman. Padahal kan kita ngeliat tuh bottomnya Bitcoin tuh ada di bulan November 2022 ya. Sementara pada saat itu aja ya kalau misalnya kita trace back, bulan November interest Bitcoin tuh masih di kisaran 34-35 teman. Dan ketika kita ngepam sampai ke level 30.000 ya di bulan Maret kemarin ya, itu interest Bitcoin malah ada di titik terendahnya teman. Jadi menurut gue ini agak cukup aneh teman, agak cukup nggak wajar ya. Jadi tidak sejajar dengan pump Bitcoin gitu ya. Ketertarikan masyarakat terhadap Bitcoin itu tidak sejajar dengan interest yang ada. Yang dimana seharusnya interest pada Bitcoin ya kita nggak perlu incar balik lagi ke level indeks 70 at least teman ya, at least kita bisa di atas 50, itu menurut gue juga udah oke. Tetapi saat ini ya, interest Bitcoin ya, ketertarikan orang terhadap Bitcoin tuh nggak berada di titik tersebut. Ini menandakan bahwa pump Bitcoin all the way ke level 30.000, tetapi kalau misalnya kita
tanya teman-teman ke tetangga-tetangga kita atau ke kerabat kita, saudara kita, mungkin masih banyak yang nggak begitu peduli teman-teman terhadap Bitcoin. Dan ini juga bisa sedikit memberi pertanda oke bahwa bisa aja ya pump yang kita alamin selama 4 bulan ini dilakukan oleh whaler ya, dilakukan hanya oleh orang-orang tertentu dibandingkan jutaan orang, puluhan juta orang ngepump koin ini. Dan kejadian yang serupa juga kita alami dengan bear market rally yang terjadi di tahun 2019. Jadi kita ngeliat Bitcoin all the way dari level 3000 menuju ke level 13.000 teman-teman ya. Seharusnya teman-teman ya interest orang, ketertarikan orang pada Bitcoin pada saat itu naik teman-teman. Tetapi pada faktanya kita tinggal flashback dari data yang ada, bulan Januari 2019 hingga all the way ke level bulan Juni teman-teman ya, Juni-Juli, yaitu ketertarikan orang itu nggak begitu signifikan meningkatnya. Indeksnya kalian bisa lihat ya dari level 20 ya ada naik teman-teman cuman sampai level 33 aja. Dan baru teman-teman ya, the real pump yang dilakukan oleh jutaan, puluhan juta orang itu terjadi di bulan Desember tahun 2020 di mana kalian bisa lihat ya ini bener-bener naiknya tuh signifikan dan tajam banget nih kalian bisa lihat. Apalagi persis di awal tahun 2021-nya nih kalian bisa lihat ya. Nah ini membuktikan apa? Ini membuktikan well bisa jadi case ini termennya pump all the way ke level 30 atau 40.000 nanti di beberapa bulan berikutnya ini bisa jadi adalah pump yang dilakukan oleh whaler. Tapi ya entah dilakukan oleh whaler atau bukan ya tetap aja termennya kita bisa memanfaatkan rela yang satu ini. Dan juga 16.5K ini tetap akan menjadi bottom untuk Bitcoin ya. Kemungkinan besar sih ini udah bakalan jadi bottom untuk Bitcoin. Dan most likely teman-teman, most likely kita bakalan ngelihat pump yang benar-benar dilakukan oleh banyak orang itu terjadi ketika periode yang namanya apa? Yang namanya adalah akumulasi teman-teman. Jadi akumulasi contohnya ini ketika terjadi di bulan Juni tahun 2019 kemarin sampai Corona Dam ini yang namanya akumulasi teman-teman ya. Dari sini baru orang mulai kembali membeli Bitcoin ya, orang-orang pada percaya oke 3.000 ini adalah bottom dan banyak orang yang mengakumulasi di harga ketika 4.000, 5.000, 6.000 pokoknya ketika Bitcoin terkoreksi dan terdampak parah teman. Jadi biasanya periode akumulasi adalah setelah kita mengalami bear market rally teman ya, all the way let's say ya kita nggak tahu teman ya, let's say ke level 40.000 untuk Bitcoin and then after that kita terkoreksi ya, kita terkoreksi balik lagi retrace lagi kembali ke area level 25.000 kembali ke level area 30.000 dari sana bisa memakan waktu hingga berbulan-bulan mungkin ya. Jadi ibaratnya dikasih kesempatan gitu ya buat orang-orang untuk kembali ngejaring Bitcoin lagi. Gak kesempatan beli di level 20.000 kemarin atau gak kesempatan beli di level 16K teman-teman ya karena pasti akan ada periode yang namanya koreksi dan akumulasi yang itu bisa memakan waktu berbulan-bulan. Mungkin nggak akan menuju ke level 16.000 lagi ya. Tapi kalau misalnya ke level 25.000 ya atau ke level balik lagi ke level 20.000 ya itu bisa menjadi opportunity buat yang mungkin nggak kesempatan jaring di beberapa bulan lalu ketika bottom Bitcoin ini terjadi di level 16.000. Nah itulah salah satu alasan yang menurut gue ya kenapa kita nggak harus FOMO. Jadi itu apa yang kita bisa lihat untuk saat ini pada Bitcoin ya. In the meantime ya kita ikutin aja gitu ya permainan whaler mau membawa Bitcoin sampai ke berapa ya kita nggak bisa lawan teman. Untuk short termnya sendiri kita ngelihat ada sedikit rejection dari sini ya. Kita bisa ubah ke time frame 1 jam di sini ya. Jadi memang banyak multiple times rejection teman ya. Ini kalian bisa gambar satu garis resist di sini ya. Dan saat ini kita kembali terkoreksi tapi tidak menutup kemungkinan bahwa kita bakalan lanjut lagi teman-teman ya. Memang target kita utama itu ke level 31.8. Sekali lagi kita flashback ini adalah top Bitcoin yang terjadi di bulan Juni 2022 kemarin sebelum kita ke level 16.000 dan ini bisa berperan sebagai salah satu titik resist terkuat. Jadi sebenarnya untuk analisa shorter time frame-nya memang nggak begitu banyak ya karena memang kita memang udah mantul teman-teman ya. Jadi kemungkinan besar bahwa ini memang adalah koreksi final pelunasan untuk Bitcoin dan kita kemungkinan bakalan lanjut ke level berikutnya 31.7, 31.8 untuk Bitcoin. Itu sih teman-teman paling untuk target short termnya. Kalau menurut kalian kayak gimana nih? Apakah menurut kalian selama ini teman-teman dari 16.000 ini adalah pump yang dilakukan oleh whaler atau ini adalah pump yang dilakukan oleh jutaan orang? Mungkin kalian bisa coba komentar di kolom komentar di bawah. Tetapi menurut gue outlook besarnya ya, sekali lagi kita tinggal ikutin aja gitu ya. Nyatanya Bitcoin intinya tetap mengalami pump sebesar 100% dan kita bisa menikmati profit tersebut bagi yang udah ngejaring di level 16.000. Apalagi untuk long term holdnya ya, potensi Bitcoin ini bisa mencapai level miliaran ya. Mungkin entah di tahun 2024 setelah halving memasuki tahun 2025.
Paling itu aja teman-teman untuk video kali ini. Semoga analisa ini bisa membantu dan seperti biasa sampai jumpa di next video.